Kita berdoa, Tuhan karunialah kami hikmat untuk mengerti kehendak-Mu melalui firman ini. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita hari ini dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, apakah Bapak Ibu pernah tiba-tiba merasa sangat kasihan kepada orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas? Memang mungkin ada di antara kita sudah beberapa kali melihat kecelakaan lalu lintas, tetapi belum tentu tergerak hatinya untuk menolong, bahkan mungkin menjadi takut untuk menolong. Walau demikian, pada kasus tertentu kita bisa merasa sangat kasihan, apalagi kalau yang terluka itu adalah anak-anak atau bayi. Maka darah kita seolah mendidih, jantung kita berdetak kencang ingin menolong, ingin mengangkat anak itu, mendekapnya. Khususnya mungkin kaum ibu akan merasa perutnya bergetar untuk menolong bayi itu. Lalu dalam beberapa kasus ada yang rela mengangkat bayi itu menjadi keluarganya dan berjanji mengasuhnya sampai dewasa. Nah, mengapa Bapak Ibu merasa kasihan? Mengapa Bapak Ibu rela berkorban mengangkat, menolong, merawat dengan kasih? Perasaan kasih demikianlah yang dirasakan Tuhan Allah ketika umat Israel keturunan Abraham, keturunan Yakub, keturunan Ishak ditindas, diperbudak di tanah Mesir, negeri yang disegani seluruh bangsa di dunia masa itu dengan pasukan perang yang sangat kuat. Maka dengan dorongan kemurahan, kerahiman Allah berinisiatif mengangkat, membebaskan, dan membawa bangsa Israel keluar dari penderitaan Mesir ke negeri Kanaan. Tetapi sebelum sampai ke tanah perjanjian itu, Tuhan membawa mereka ke padang gurun, tempat yang tidak menyediakan sarana kebutuhan hidup, tempat yang sangat tidak nyaman. Ini sesungguhnya adalah cara Tuhan agar umat Israel belajar menggantungkan diri pada Tuhan, bukan menggantungkan diri pada makanan, bukan pada minuman atau kenyamanan hidup. Sekaligus juga cara Tuhan untuk mengajari, mendidik, sehingga ada yang hendak dibuang dan diisi dari karakter kerohanian umat Israel. Tuhan ingin agar umat Israel membuang konsep pemahaman ibadah yang menyembah ilah-ilah seperti yang sudah dilakukan di Mesir, lalu diganti dengan penyembahan yang benar kepada Tuhan Allah satu-satunya yang menyelamatkan mereka. Jadi oleh kuasa Allah itulah maka bangsa Israel dibebaskan dan diselamatkan. Sebuah usaha dan kemenangan yang digambarkan seperti usaha burung Raja Wali yang memenangkan pertarungan.
Tentulah Bapak Ibu sudah memahami jika dikatakan Raja Wali, ini hendak menunjukkan mata Allah yang sangat tajam, yang jelas melihat penderitaan hidup yang dialami oleh bangsa Israel. Ini juga menunjukkan ketangguhan menghadapi Mesir yang kuat itu. Menunjukkan adanya otoritas, kuasa Tuhan Allah yang bertanggung jawab, serta menunjukkan wibawa, harga diri, pride yang mahal dan agung mulia. Tetapi itu juga berarti bahwa Allah ingin mengajar, melatih bangsa Israel seperti induk Raja Wali mengajari anaknya dengan membuat sarangnya di tempat paling tinggi. Lalu bila tiba saatnya, induk Raja Wali akan menggoyang bangkitkan isi sarangnya agar anaknya itu jatuh dari ketinggian, sehingga anaknya harus belajar mengembangkan sayapnya. Tapi pada saat itu juga induknya tetap menjaga, induknya tetap mengikuti, mengawal, lalu menatang anaknya, menangkap ayamnya, mengangkat anaknya di sayapnya yang kuat. Dan pelajaran ini dilakukan beberapa kali sampai anak Raja Wali itu kuat mengembangkan sayapnya sehingga dia menjadi seorang Raja Wali dewasa. Bapak Ibu Saudara kekasih, itulah wujud kasih sayang. Itulah anugerah Tuhan yang dinyatakan bagi Israel ketika Musa datang menghadap Allah di Gunung Sinai, gunung tempat perjumpaan Musa mendengarkan suara Allah. Kepada Musa, Allah berpesan bahwa Tuhan Allah tidak ingin umat Tuhan kembali jatuh dan diperbudak karena mereka tidak setia, karena mereka melupakan Tuhan, sehingga mereka bisa kembali dikuasai bangsa lain. Itu sebabnya Allah berjanji, oleh karenanya Tuhan Allah berjanji dengan anugerah kasih-Nya bahwa Tuhan membuat bangsa Israel menjadi harta kesayangan, menjadi kerajaan imam dan yang kudus. Kalau disebut harta kesayangan, itu berarti bahwa ada hubungan keterikatan hati Tuhan. Sehingga Tuhan selalu mengingat bangsa Israel, juga hendak menunjukkan adanya tanggung jawab, bahwa Tuhan menyediakan kebutuhan, bahwa Tuhan merawat Israel agar tidak rusak, dan selalu menempatkan barang kesayangan itu, harta kesayangan itu di tempat yang khusus, di tempat yang istimewa. Tetapi itu juga berarti kalau disebut harta kesayangan, itu mengandaikan agar umat Israel selalu memancarkan, selalu menampilkan perbuatan yang membuat Allah bersukacita. Melalui ibadah pujian, membuat Tuhan bersukacita atas keberhasilan umat Tuhan menantang badai, menyelesaikan persoalan hidupnya. Tetapi apakah janji itu untuk kepentingan Tuhan semata? Janji ini diberikan Tuhan Allah demi kehidupan umat yang sudah ditebus, yang sudah dibebaskan dari perbudakan dan diberi identitas baru sebagai harta kesayangan. Bahwa janji setia Tuhan ini diberikan untuk kehidupan umat Israel dalam menjalani padang gurun dan hidup di tanah perjanjian. Agar umat meyakini bahwa Tuhan membuat identitas umat itu sebagai umat yang istimewa, umat yang khusus, sehingga haruslah berkarakter, berkepribadian sebagai manusia yang berharga melalui kasih-Nya, melalui kekudusannya, melalui pekerjaannya dan kesetiaannya kepada Tuhan. Itulah tujuan dan itulah juga maksud dari janji penyertaan Allah bagi Israel, yaitu untuk kepentingan dan kebahagiaan sukacita bangsa Israel.
Bapak Ibu Saudara kekasih, minggu ini minggu Epifani, bahwa Allah menyatakan diri pada umat Tuhan. Tetapi apakah kita dapat melihat atau merasakan penyataan Allah dalam kehidupan kita saat ini? Mungkin ada orang berkata bahwa karena penderitaan, karena masalah COVID ini, masalah pergumulan hidupnya, sehingga dia menganggap Tuhan tidak menyatakan diri, atau menganggap bahwa Tuhan sudah meninggalkan kehidupannya. Atau mungkin ada yang sebaliknya, ada orang karena kelimpahan berkat, karena kesuksesan hidupnya, karena keberhasilan, maka dia memiliki identitas baru dalam masyarakat sebagai orang yang disebut orang hebat, orang yang berhasil, tetapi bisa melupakan Tuhan, sehingga dia tidak bisa melihat Tuhan. Atau bagi anak-anak muda, anak-anak milenial yang sibuk dengan gadgetnya, menjadi tidak dapat melihat dan tidak dapat merasakan Tuhan memanggil hidupnya. Maka hari ini kita diajak untuk masuk pada kehidupan di padang gurun, suatu keadaan yang tidak memberi rasa nyaman, tidak berkecukupan, ada makanan, ada minuman, ada listrik, ada wifi, melepaskan handphone kita, melepaskan gadget kita, melepaskan penderitaan, pikiran-pikiran yang mendorong kita berputus asa. Suatu panggilan agar orang tidak menghabiskan hidupnya pada keluh kesah penderitaan, agar orang tidak menggantungkan diri pada harta keberhasilan, menggantungkan diri pada gadget, tetapi pada Tuhan Allah yang memberi kekuatan keberhasilan bagi kita. Ingatlah bahwa kita menaati panggilan Tuhan bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai buah dari anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita, anugerah Tuhan yang membebaskan kita, anugerah Tuhan yang memberi kita identitas baru. Bahwa kita diberi kehidupan, identitas baru, maka kita menjadi orang yang setia melakukan ibadah, orang yang setia dalam kehidupan kita, dalam kekudusan hidup kita itu. Sehingga kita meyakini bahwa dengan identitas baru sebagai umat yang berharga, pribadi yang berharga, maka kita akan hidup dalam damai sejahtera, menjadi istri yang setia, suami yang berani berkorban bagi keluarga, anak-anak yang selalu bersuka cita mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepadanya. Semuanya pekerjaan, semua ibadah itu untuk kemuliaan Tuhan. Itulah buah dari anugerah Tuhan yang memberi kita identitas baru sebagai harta kesayangan, sehingga diri kita, sehingga keluarga kita setia di dalam kekudusan, setia di dalam iman, setia dalam memberi teladan bagi bangsa lain, bagi pengajaran, sehingga kita setia terus menjadi saluran berkat bagi siapa saja. Amin.